Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali, selamat datang juga dan selamat menyaksikan. Di video terbaru kali ini saya akan membahas tentang fenomena hujan meteor ya, karena lagi rame banget belakangan ini yang nanya, bener nggak sih terutama nanti di akhir Juli itu bakal ada dua hujan meteor sekaligus gitu. Nah, tapi di video kali ini aku nggak bakal bahas tentang fenomena hujan meteor yang akan terjadi di akhir Juli. Nanti itu bakal ada videonya tersendiri kalau udah deket-deket hari H, terus juga bakal ada konten Instagramnya juga kalau udah deket-deket hari H. Jadi untuk sekarang aku bakalan bahas tentang fenomena hujan meteor itu sendiri, kayak misalkan seperti apa kenampakannya, apakah berbahaya, terus juga sejarahnya seperti apa gitu. Sejarah hujan meteor ini bisa ada itu seperti apa. Nah, itu akan aku bahas di sini dan hoax-hoaxnya juga bakal aku bahas di sini. Jadi kalau untuk fenomena hujan meteor di akhir bulan Juli nanti, sekali lagi itu bakal ada video dan postingan Instagramnya tersendiri. Oke, di 3 hari atau 4 hari menuju hari H mungkin bakal aku posting. Jadi deket-deket tuh. Nah, terus juga aku pengen ngasih tahu lagi ke kalian bahwa video ini adalah video yang dibuat secara dadakan ya. Sekali lagi, biasanya kan aku bikin video juga begini kan, hari ini bikin, hari ini juga langsung aku posting gitu, biar nggak makan waktu editing lagi. Terus juga memang ya ini jadi kebiasaan aku lah, kalau misalkan memang ada berita hangat itu langsung aku angkat dan langsung aku jadiin sebuah konten, terutama di YouTube, di YouTube dan Instagram terutama. Nah, jadi hari ini bakal aku bahas tiga aja ya, tiga tentang hujan meteor ini. Yang pertama sejarahnya, yang kedua apakah berbahaya atau tidak, yang ketiga mitos-mitos atau hoax yang sering beredar ya. Jadi nanti kalian bisa pilih nih, kalau ada informasi apa, kalian bisa tahu apakah ini hoax, apakah ini memang fakta. Gitu. Nah, yang pertama sejarah. Gimana sih hujan meteor itu bisa ada gitu ya. Hujan meteor itu berasal dari serpihan-serpihan atau pecahan komet yang melintasi jalur bumi gitu. Nah, seperti yang kalian tahu ataupun seperti beberapa teman-teman yang sudah tahu mungkin ya, komet itu kan es kotor di luar angkasa ya. Gitu. Nah, karena dia es, itu sifatnya berbeda dengan asteroid ya. Walaupun memang esnya itu padat bukan cair gitu, tapi memang sifat es dengan bebatuan itu ya sudah pasti berbeda. Nah, komet ini punya lintasannya masing-masing kan gitu, seperti layaknya juga objek luar angkasa lainnya. Komet juga mengitari pusat tata surya, yaitu matahari gitu. Jadi komet itu ada komet periodik, ada juga komet non periodik. Nah, komet periodik ini biasanya melintasi matahari dengan waktu sepersekian tahun tertentu gitu. Kayak misalkan ada komet A nih melintasi matahari setiap 50 tahun misalkan. Nah, artinya setiap 50 tahun sekali itu komet A ini bakal masuk ke tata surya bagian dalam, yang mana mungkin saja pada saat masuk ke tata surya bagian dalam itu melintasi orbit bumi gitu. Jadi kayak misalkan komet A ini kan mau mengarah ke matahari. Nah, pada saat mengarah ke matahari itu kan dia melintasi planet-planet bagian dalam kan, kayak misalkan Mars, terus juga bumi, terus juga Venus, terus juga Merkurius. Nah, pada saat melintasi ini komet itu meninggalkan seperti pecahan-pecahan karena komet ini adalah es ya. Nah, jadi pada saat si komet ini melewati orbit bumi, pecahan-pecahan itu akan uh, apa ya, bisa saja masuk ke dalam atmosfer bumi gitu pada saat bumi melintasinya gitu. Jadi misalkan ada komet nih, ini bumi misalkan ya, ini bumi dan komet itu melintas. Nah, pada saat si bumi ini melintasi komet yang tadi, bekas komet yang tadi, itu pecahan-pecahannya kemungkinan besar akan masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, itulah yang disebut sebagai hujan meteor gitu. Jadi pada saat meteoroid ataupun pecahan batuan komet yang kecil masuk ke dalam atmosfer bumi, itu akan menimbulkan seperti efek ataupun apa ya, bekas lah, seperti jalan gitu. Jalan kalau misalkan si meteoroid ini bersinggungan dengan atmosfer gitu, dia akan menimbulkan satu kayak percikan berupa jalan ataupun garis gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai meteor gitu. Jadi banyak orang yang keliru bahwa meteor itu adalah batuan luar angkasa yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Itu nggak salah sih, tapi lebih tepat lagi meteor adalah garis ataupun jalan yang dihasilkan ketika meteoroid masuk dan bersinggungan dengan atmosfer bumi gitu. Jadi ketika si meteoroidnya itu masuk ke atmosfer, kemudian dia habis terbakar dan bersinggungan dengan atmosfer bumi. Nah, itulah
akan menimbulkan satu garis yang disebut sebagai meteor garis itu, oke. Jadi bukan batuannya, tapi garis sisa pecahannya itulah atau sisa jalannya itulah yang disebut sebagai meteor. Nah, meteor ini atau hujan meteor ini muncul dari berbagai arah ya. Jadi makanya hujan meteor itu kan ada nama-namanya tuh. Kayak hujan meteor Boots, terus juga ada hujan meteor gamma apa ataupun hujan meteor tergantung dari arah rasi bintang dia datang gitu. Jadi kalau arah rasi bintang dia datang dari rasi bintang Boots ya berarti hujan meteor Boots gitu. Itu biasanya seperti itu ya, penamaannya memang dikasih dari arah rasi bintang dia gitu, dari rasi bintang apa dia datang dan dia akan dikasih nama sesuai dengan arah dia datang. Nah terus juga hujan meteor itu bervariasi ya, jadi ada yang misalkan puluhan meteor per jam gitu, artinya setiap jamnya kita bisa melihat puluhan meteor yang melesat. Ada juga yang cuma satuan aja, kayak misalkan 7 meteor per jam ataupun belasan meteor per jam gitu. Jadi hujan meteor itu bukan selalu seperti yang di film-film. Hujan meteornya selalu datang dan itu dalam waktu yang cukup lama dan jumlahnya banyak. Tapi hujan meteor ini ada bervariasi gitu, misalkan ada yang intens, ada juga yang memang nggak terlalu ditunggu karena memang ya sedikit munculnya gitu, jadi bervariasi. Oke ya, jadi aku rangkum sekali lagi, hujan meteor itu berasal dari pecahan-pecahan komet yang melintasi bumi pada saat menuju ke matahari. Kemudian pecahan-pecahan itu masuk ke atmosfer bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi gitu. Jadi pada saat masuk dan bersinggungan dengan atmosfer, meteorit ini akan menghasilkan sebuah jalan ataupun sebuah alur percikan atau sisa dari tabrakannya inilah dengan atmosfer bumi. Nah, garis itulah yang disebut sebagai meteor gitu. Jadi hujan meteor itu hujan hujan garis dari batuan luar angkasa itu gitu. Jadi bukan batuannya, tapi memang garisnya yang terlihat pada saat hujan meteor terjadi. Nah, kemudian apakah berbahaya? Jelas ini nggak berbahaya ya. Jadi hujan meteor itu kan tadi udah aku singgung bahwa meteoroidnya itu ataupun batuan luar angkasanya itu habis dan terbakar di atmosfer bumi gitu. Artinya itu tidak menyisakan sama sekali batuan luar angkasanya gitu. Jadi pada saat ini atmosfer bumi dan batuan ini masuk, dia nggak bisa nembus sampai ke permukaan karena memang habis terbakar pada saat bersinggungan dengan atmosfer. Yang pertama karena memang batuannya cukup kecil, yang kedua memang kecepatannya tinggi, jadi dia bisa dengan mudah terbakar pada saat bersinggungan dengan atmosfer bumi gitu. Jadi ini nggak berbahaya sama sekali ataupun nggak berdampak apa-apa buat atmosfer bumi juga, buat bumi juga nggak berdampak apa-apa. Selanjutnya ada hoax-hoax apa saja. Yang pertama, seringkali kalau mau hujan meteor itu dihubung-hubungkan dengan fenomena ataupun peristiwa ya, kayak misalkan hujan meteor bisa membuat gempa, kayak misalkan beberapa video yang lalu deh yang sempat aku bikin itu kalau nggak salah tentang hujan meteor apa ya, oh sorry ya bukan video tapi konten Instagram tuh dulu waktu akhir tahun 2021 hujan meteor di bulan Desember itu kan ada hoax ya, banyak sekali hoaxnya dan itu aku lurusin berkali-kali gitu. Nah itu erat kaitannya dengan bakal ada misalnya gempa ataupun tsunami ataupun peristiwa apa ya berbahaya lainnya lah gitu yang berhubungan dengan hujan meteor. Jelas itu adalah hoax dan itu tidak ada hubungannya. Misalkan misalkan pada saat terjadi hujan meteor terus tiba-tiba di satu daerah ini mengalami gempa, yaitu mungkin ya sudah saatnya gempa aja gitu, tapi nggak ada hubungannya dengan hujan meteor gitu, karena secara logika hujan meteor itu kan terjadi setiap ya umum lah gitu, terjadi setiap tahunnya itu berkali-kali bahkan hujan meteor itu. Nah harusnya kalau memang hujan meteor itu menyebabkan gempa, menyebabkan tsunami, yaitu harusnya pada saat setiap hujan meteor ya terjadi dong gempa atau tsunami ini kan enggak kan gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya sama sekali dan hujan meteor itu nggak berbahaya buat sekali lagi buat manusia juga enggak, terus juga untuk keadaan alam juga enggak gitu. Jadi kalau kalian dengar hoax, dengar informasi waspada hujan meteor akhir bulan Juli akan terjadi sekaligus dua ataupun dengan berita warta ataupun judul yang berbeda-beda. Terus kalau ada berita yang mulai aneh-aneh kayak misalkan hati-hati bisa apa, nah itu jelas itu hoax. Kalau kalian masih ragu itu hoax atau enggak, bisa kalian tanyakan
lewat DM lagi, bisa mungkin nanti aku balas ataupun memang aku bikin konten lagi begini. Tapi yang jelas hujan meteor nggak berbahaya untuk umat manusia, nggak berbahaya untuk keadaan alam, dan nggak berbahaya untuk apa-apa. Oke, jadi video kali ini segitu aja dulu. Nanti untuk hujan meteor di akhir bulan Juli yang akan terjadi sekaligus 2 hujan meteor itu akan aku bahas di video tersendiri, di channel YouTube tersendiri, di konten Instagram tersendiri. Jadi bakal ada kontennya masing-masing di Instagram, di YouTube juga bakal ada. Jadi bakal aku bikin terpisah dari ini. Nah, ini tujuannya nanti kalau ada yang nanya, "Bang, bener nggak sih hujan meteor bulan ini bakal ada hubungannya sama ini, hubungannya sama ini?" Nah, nanti bakal aku rekomendasiin nonton video yang ini gitu. Jadi videonya bisa terpisah, oke? Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dukung channel ini supaya cepat 1000 subscriber, karena tinggal beberapa puluh lagi kita akan menyentuh 1000 subscriber. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, bisa juga like, bisa juga komen mau bahas apa nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.